Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bergabung Sobat Pawon di acara pada malam hari ini, yaitu di kelas Pawon Webinar volume 23. Kali ini kita bersama yang spesial nih teman-teman semuanya, yaitu dari tim Coinworks. Oke, perkenalkan saya Hardianti dari tim Marketing Communication Pawon yang akan menjadi host pada malam pada acara webinar malam hari ini. Oke, baik, mungkin sambil menunggu sobat kawan lainnya bergabung, dan karena masih banyak juga nih yang teman-teman di sini mungkin yang belum familiar dengan Pawon, nah saya akan putar video introduction Pawon dulu ya teman-teman, sambil kita menunggu teman-teman yang lainnya dan sebelum kita masuk ke acara utama kita. Dulu aku pikir orang yang ngurus orang yang ngurus marketing keuangan yang super itu. Untungnya ilmu Pawon. Pawon adalah aplikasi kasir yang sistem pembayaran, pengaturan meja dan besaran pelanggan, mulai dari manajemen stok sampai pesanan. Kita juga bisa mengatur dan menjalankan pemasaran dan urusan pembukuan dan laporan keuangan. Pasti bisa pakai Pawon. Mudah banget, like. Sebagai bisnis owner, fitur-fitur Pawon sangat membantu kita dalam menjalankan usaha. Atau beberapa outlet pun jadi sangat. Pawon memudahkan kita untuk menjalankan bisnis kita sendiri. Pawon adalah solusi lengkap dan mudah untuk segala jenis bisnis. Mudah itu, Pawon. Oke, teman-teman, mungkin sebelumnya saya jelaskan sebentar ya penjelasan singkat terkait Pawon. Jadi, Pawon adalah aplikasi kasir digital berbasis cloud yang dapat membantu segala aktivitas penjualan kamu, mulai dari sistem kasir online, laporan penjualan, pengelolaan inventory, termasuk ingredients juga ya, dan ada pesanan online dan manajemen pemasaran usaha. Nah, Pawon sendiri sudah didirikan sejak tahun 2014 dan sampai dengan saat ini sudah dipercaya untuk menjadi pilihan dari lebih dari 25.000 pebisnis di seluruh Indonesia. Nah, mungkin dari Sobat Pawon bertanya-tanya nih, apa aja ya keuntungan menggunakan Pawon? Oke, jadi salah satunya adalah memonitor bisnis kapan saja dan di mana saja. Jadi even teman-teman semuanya nggak bisa stay di tempat usaha nih, tetap bisa pantau usahanya dari mana aja dan kapan aja. Nah, bisa dari handphone, tablet, laptop, ataupun device teman-teman yang lainnya gitu ya. Dan untuk keuntungan lainnya adalah pilihan pembayarannya lengkap, ada virtual account, kredit dan debit card, digital payment. Nah, sekarang untuk digital payment kita sudah terintegrasi dengan 5 digital payment ya, ada GoPay, Dana, OVO, ShopeePay, dan Link aja. Dan proses pemesanan hingga transaksi pun jauh lebih mudah dan sangat singkat nih teman-teman kalau misalkan bisnis teman-teman semua menggunakan Pawon. Dan kemudahan pencatatan laporan penjualan. Jadi Pawon ini bukan hanya sekedar aplikasi kasir, tapi kita juga sudah lengkap dengan laporan penjualannya. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, bisnis apa aja sih yang bisa menggunakan Pawon gitu ya. Nah, untuk bisnis yang cocok menggunakan Pawon Pos sendiri ada di food and beverage, fashion, retail, services, dan lainnya sih teman-teman. Gitu, jadi hampir semua lini bisnis itu bisa menggunakan Pawon. Oke, dan mungkin dari teman-teman ada yang bertanya-tanya nih, gimana nih kalau misalkan mau menghubungi tim Pawon gitu ya. Nah, kita ada beberapa omnichannel, yaitu Pawon teman-teman bisa langsung ke customer support kami. Nah, mungkin boleh di screenshot nih teman-teman untuk
monitornya, layar teman-teman sekalian. Jadi barangkali nanti pada akhir acara webinar dan teman-teman masih kurang paham dengan Pawun, nah bisa langsung menghubungi nomor-nomor tersebut. Nah, kita ada di website Pawun di www.pawun.com, ada di call center 15360, atau bisa email langsung ya ke support@pawun.com, dan kita juga sudah ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi, dan kita juga sudah ada untuk segala petunjuk nih, misal teman-teman semuanya pengen tahu cara penggunaan apa gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung ke help.pawun.com gitu. Nah, untuk harga berlangganannya Pawun sendiri gimana ya, atau mungkin ada tiering berlangganannya. Nah, kita ada yang free, basic, dan pro. Nah, kalau yang free ini, nah teman-teman bisa langsung sign up nih di www.pawun.com. Nah, nanti teman-teman bisa langsung menikmati masa free trial, yaitu ada 14 hari gitu. Nah, nanti setelah free trial gimana nih? Nah, mungkin dari teman-teman kalau misalkan memang mau coba yang basic dulu, nah kita juga sudah ada. Nah, itu harganya di 149.000 per bulan per outlet gitu. Nah, untuk biasanya sih kita ada kayak promo untuk yang berlangganan tahunan. Nah, mungkin teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, nah mungkin boleh langsung hubungi di nomor omnichannel yang tadi ya. Oke. Deh. Dan sebelumnya saya juga mau menginfokan nih kepada teman-teman semuanya, kalau teman-teman semuanya mengikuti kelas Pawun webinar volume 23 ini X Coinworks sampai dengan akhir acara, nah kita ada e-sertifikat ya. Nah, nanti untuk e-sertifikatnya sendiri akan saya share untuk link feedback formnya. Nanti teman-teman tinggal isi semua. Yang penting pastikan itu nggak ada typo ya, dan alamat email, nama, serta data lainnya itu dipastikan benar. Nah, nanti otomatis akan dikirim ke email teman-teman semuanya untuk e-sertifikatnya. Nah, dan sekarang kita juga ada door prize, yaitu berupa saldo GoPay. Totalnya itu senilai 500.000 untuk 5 orang pemenang. Nah, gimana sih rules-nya gitu ya? Nah, untuk rules-nya sendiri gampang banget. Jadi teman-teman tinggal capture momen sedang mengikuti kelas Pawun webinar ini bersama Coinworks. Nah, untuk caranya yaitu tinggal upload di Instagram Story, dan nanti tag Pawun dan juga Coinworks gitu. Nah, nanti untuk alamat Instagramnya itu apa aja, nanti akan saya share di kolom chat ya, teman-teman ya. Nanti untuk pemenangnya itu akan diumumkan maksimal 1 kali 24 jam setelah acara ini selesai. Gitu. Nah, nanti nggak perlu chat-chat teman-teman admin yang lainnya. Nah, teman-teman semuanya cukup pantengin aja nih Instagram Pawun Post. Nah, nanti kita akan umumin di sana. Gitu. Nah, dan jangan lupa follow juga ya, boleh follow Pawun Post, follow Coinworks-nya juga. Oke. Nah, mungkin sebelum lanjut di acara utama, kita ada tamu yang sangat spesial banget nih dari Coinworks, yaitu udah Bapak Ramdhani Alamsyah. Halo Pak Doni. Ya, halo, sorry. Selamat malam semua. Halo, selamat malam Pak Doni. Nah, jadi teman-teman, Pak Doni ini siapa sih? Nah, Pak Doni ini adalah lead of key account management dari Coinworks gitu. Nah, mungkin Bapak boleh mau nyapa-nyapa dulu nih Pak, sobat Pawun yang ada di rumah. Ya, selamat malam semua teman-teman. Aku sebutnya apa nih ya? Teman-teman Pawun atau foodpreneur atau apa nih sebutannya nih buat teman-teman? Boleh sobat Pawun, Pak. Oh, sobat Pawun. Oke, kalau gitu selamat malam sobat Pawun. Terima kasih ya udah dikasih kesempatan buat nanti kita sharing. Mudah-mudahan sih apa yang nanti saya sharing ke teman-teman, ke sobat Pawun ini itu bisa bermanfaat dan bisa membantu untuk pengembangan bisnisnya ke depan. Oke, baik. Nah, mungkin Bapak mau langsung dimulai aja Pak untuk acara utamanya. Sure. Boleh kalau gitu. Baik, jadi topik kita pada malam hari ini adalah manajemen keuangan efektif untuk bisnis yang lebih baik. Dan bersama Bapak Ramdhani Alamsyah dari Lead of Account Management Coinworks, silahkan Pak. Oke, boleh di-unscreen dulu nggak? Mbaknya juga tadi nggak kelihatan loh Mbak Dian. Wajah cantiknya nggak kelihatan tadi. Oke, sebentar ya. Oke, Pak, Saya share screen.
Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah kelihatan Mbak Dian ya? Oke, good kalau gitu. Oke, sebelum saya mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih sekali lagi buat Sobat Paun ya, yang udah menyempatkan waktu malam gini ya, harusnya biasanya buat istirahat gitu kan, tapi sekarang kita belajar sama-sama gitu kan, mudah-mudahan nanti yang saya sharing itu bisa membantu buat teman-teman semua. Oke, perkenalkan nama saya Ramdhani Alamsyah, saya adalah salah satu lead of key account management itu dari Coinworks. Jadi basically tugas saya adalah membantu para entrepreneur terutama UMKM ya untuk mendapatkan pendanaan gitu, untuk mendapatkan pendanaan. Nah, biasanya kita memang bekerja sama partner-partner, salah satunya adalah dari Pawun. Jadi yang kita danain siapa sih? Yang kita danain adalah para merchant ya. Kalau misalnya kalau sekarang ini para sobat Pawun gitu kan yang sudah terdaftar di Pawun yang menggunakan fasilitas dari Pawun itu bisa nanti mengajukan financing di kita. Nah, sebelum nanti kita menuju ke bagaimana cara financingnya sih gitu kan. Nah, ini ada satu topik dulu yang saya mau share buat ke teman-teman mengenai bagaimana sih kita mengelola keuangan yang baik. Oke, so sebenarnya sejak tahun 2020 gitu ya, sejak tahun 2020 kemarin saat pandemik COVID-19 itu hit ke Indonesia gitu, masuk ke Indonesia, kita sedikit mengalami penurunan ekonomi karena saat itu kita tahu lah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tadinya running well gitu kan ya, itu banyak yang harus mereka tutup gitu ya, mereka harus stop dulu, bahkan mereka harus tutup. Jadi banyak pegawai-pegawainya yang tadinya mereka bisa bekerja secara aktif gitu kan di usia produktifnya mereka, akhirnya terpaksa harus dirumahkan, bahkan sampai harus berhenti gitu. Nah, tapi luar biasanya orang Indonesia itu mereka sangat kreatif dan mereka tuh sangat banyak akalnya. Jadi akhirnya yang tadinya mereka tidak punya pekerjaan, mereka nggak punya pemasukan, jadi akhirnya mereka mulai beralih untuk menjadi seorang entrepreneur. Untungnya pada sejak tahun 2020 kemarin tuh sampai sekarang ini banyak sekali platform-platform yang hadir dan mendukung para entrepreneur ini, bahkan yang baru mulai gitu loh. Sebagai contoh, pada saat itu banyak sekali bermunculan kayak orang jualan online, itu banyak banget. Orang mulai dari jualan online, dari mulai sosial media gitu kan, sosial media lewat Instagram, lewat Facebook, lewat WhatsApp group gitu kan. Lalu juga mereka akhirnya pelan-pelan mungkin yang modalnya pertamanya minim, mereka mulai dari dropshipper. Dari dropshipper itu sangat minim banget mereka keluar uang. Karena kenapa? Mereka cuma menghubungkan antara penjual sama pembeli gitu. Jadi mereka nggak keluar budget yang besar gitu kan, karena semuanya sudah ada pembelinya pasti dan tinggal nanti kita menghubungi penjual aja yang mensuplai produknya gitu kan. Lalu juga kalau udah punya uang sedikit, mereka bisa mulai lagi dengan sistem PO. Sistem PO juga luar biasa menguntungkan, karena kenapa? Kita nggak perlu keluar modal banyak dan potensi untuk kerugian pun akan sedikit. Karena kenapa? Karena kita memproduksi produknya yang akan kita jual itu setelah kita mendapatkan PO, kita mendapatkan uang, biasanya kan mulai dari DP, bahkan ada yang entrepreneurnya mereka memperlakukan untuk full payment dulu, baru nanti barangnya akan dikirim gitu. Nah, kenapa saya bilang beruntung? Karena pada saat sekarang ini itu didukung oleh banyak sekali platform delivery. Delivery gampang banget, dari mulai yang within the city sampai akhirnya antar kota gitu loh, bahkan nationwide. Jadi banyak sekali platform untuk delivery logistik yang membantu kita juga untuk mempermudah untuk menjangkau kita punya customer yang tadinya mungkin cuma lokal aja di kota kita sendiri, tapi akhirnya kita bisa merambah sampai ke nasional kayak gitu. Nah, dari mulai dropshipper, terus habis itu nanti mulai buka PO, mulai bertambah lagi keuangannya,
kita bisa mulai mengelola dengan punya inventory. Nah, disinilah kita memulai bagaimana untuk pengembangan bisnisnya. Oke, bagaimana sih caranya kita untuk mengelola modal kita kalau seandainya kita memang sudah punya modal yang lumayan gitu kan, yang akhirnya nanti nggak cuma kita sistem dropship atau sistem PO, tapi kita udah punya sistem inventory gitu. Nah, kalau aku boleh sharing sih sebenarnya kalau kita punya modal nih, kalau kita punya modal yang harus kita lakukan adalah kita harus bagi-bagi dulu pos-posnya. Nah, ya dari data yang kita punya sih sebaiknya adalah 50% dari modal kita itu kita gunakan sebagai manajemen stok. Jadi artinya misalnya nih kita jualan baju gitu kan ya, kita jualan baju. Nah, kalau misalnya kita jualan baju berarti 50% dari modal kita gunakan sebagai inventory. Jadi itu adalah yang kita gunakan untuk kita produksi atau mungkin kita beli dari pihak lain nanti kita buat jual. Nah, lalu kalau untuk berikutnya adalah gaji. Kalau gaji itu cukup 10% aja gitu. Jangan banyak-banyak. Kita mulai dari, karena kan kalau kita masih kecil, mungkin kita mulai dari diri kita sendiri dulu aja. Kita bisa sebagai pegawainya yang ngurus bisa kita, sama pasangan kita, atau mungkin sama keluarga gitu, kakak, adik, atau mungkin barengan orang tua kayak gitu. Atau mungkin bisa combine sama pacar, let's say kayak gitu kan. Jadi gaji tetap harus dialokasi karena kenapa? Kita jangan sampai kita nggak digaji oleh diri kita sendiri gitu. Ini kenapa harus dilakukan? Karena gini, pada saat kita punya usaha, keuangan antara keuangan bisnis sama keuangan pribadi itu jangan dicampur, sebaiknya dipisah gitu. Jadi makanya kenapa pada saat kita mempunyai bisnis, kita pun harus kita gaji gitu, kita harus gaji. Ambil aja banyak dulu, mungkin dengan 10% kayak gitu. Nah setelah itu sebagian besar juga yang cukup akan mengambil porsinya adalah promo gitu. Terutama ini dilakukan pada saat kita baru memulai bisnis. Kalau kita mulai bisnis, kita pasti akan membutuhkan alokasi dana ya untuk kita memperkenalkan kita punya produk. Karena kan belum banyak yang tahu produk kita gitu. Kecuali kalau seandainya memang kita udah berjalan cukup lama. Tapi kalau seandainya ini masih baru gitu kan, kita harus memperkenalkan. Mungkin nih kita bisa menggunakan ads ya, advertising itu macam-macam sih, ada Google Ads, ada Facebook Ads, Instagram Ads kayak gitu. Itu bisa atau mungkin kita juga bisa menggunakan jasa-jasa influencer atau orang-orang yang memang punya followers banyak gitu kan untuk memperkenalkan produk kita kayak gitu. Jadi itu tetap harus dialokasikan karena kenapa balik lagi itu untuk memperkenalkan produk kita bagian dari branding agar produk kita itu terkenal gitu, orang tahu produk kita seperti apa sebelum mereka merasakan produk kita atau membeli atau mencoba produk kita. Nah budget promosi ini juga bisa digunakan untuk let's say nih kalau seandainya kalau berapa tahun yang kebelakang itu sebenarnya kita kan ada hard bonus gitu ya di kuarter terakhir biasanya di Oktober, November, Desember tuh biasanya ada 10, 11, 12 kayak gitu kan. Tapi sekarang ini itu hampir setiap bulan udah ada namanya Twin Date promo kayak gitu. Nah, kalau kita masuk ke e-commerce gitu kan, kita bisa mempergunakan hal itu. Jadi artinya kita bisa keluarin budget sedikit untuk promotion. Let's say kita atau kalau nggak misalnya kayak misalnya buy two get one free, atau kalau enggak kita bisa diskon sekian persen, atau mungkin juga ada free delivery. Nah itu kita ambil dari budget promosi. Nah ini adalah yang biasa digunakan para entrepreneur gitu kan ya untuk pengelolaan keuangan mereka sendiri. Gitu. Nah yang paling besar apa? Manajemen stok. Nah sekarang kita bicara mengenai manajemen stok. Nah di sini yang harus kita lakukan untuk manajemen stok adalah kita harus pikirin kita beli stoknya berapa banyak sih gitu. Nah, ada dua pilihan. Yang pertama adalah kita punya stok yang cukup atau kita punya stok yang kurang. Ada kelebihannya masing-masing. Misalnya gini, kalau kita punya stok yang berlebih gitu kan, kadang-kadang mungkin kita misalnya kita udah udah beli udah prepare nih untuk stok dalam 1 bulan terjual gitu kan. Nah,
udah kita hitungin gitu kan, tapi ternyata dalam 1 bulan masih belum kejual habis gitu kan. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Sebenarnya kalau kita punya stok yang lebih itu ya kita bisa lakukan promosi terbatas. Jadi artinya untuk ngabisin stok ini apa namanya biar istilahnya kita juga secara keuangan cash flow-nya itu nanti bisa muter dan bisa kita beli lagi. Mungkin kalau bisa kita ngadain promosi, maka kita punya margin atau keuntungan mungkin akan lebih sedikit. Tapi setidaknya istilahnya kita akan punya uang kembali gitu kan, dan kita bisa puterin lagi untuk kita beli stok yang baru. Nah, kalau pilihan kedua, kalau seandainya kita punya stok yang terbatas. Nah, kalau stok yang terbatas, kalau seandainya ternyata pangsa pasarnya bagus gitu kan, terusnya kita belum tidak punya stok yang mencukupi. Yang efek yang akan terjadi adalah pelanggan bisa kecewa gitu. Nah, terus pertanyaannya yang mana sih yang paling baik gitu kan untuk kita pilih? Kita punya stok yang pas gitu kan atau kita punya stok yang berlebih? Kalau disaranin sih lebih baik sih berlebih ya. Karena kenapa? Ditakutkan kalau kita punya stok yang kurang, yang ada kalau misalnya pada saat nanti kita pelanggan ada yang mau beli terus kita nggak ada gitu kan, nggak ada stoknya, nggak bisa mereka dapetin apa yang mereka mau, kita udah kehilangan potensi pembeli gitu atau kehilangan potensi pelanggan. Karena kenapa? Mereka kalau misalnya udah habis, mereka kayak udah yang apa ya, udah agak ilfeel gitu. Karena kenapa? Apalagi kalau seandainya kita jual sesuatunya itu mass production, di mana banyak orang yang menjual produk yang hampir sama seperti kita. Jadi mereka pasti akan pilih ke alternatif seller kayak gitu. Nah, kalau seandainya kita kurang, terus yang mereka merasa kecewa, mereka akan pergi ke sana. Jadi akhirnya kita kehilangan potensi pelanggan. Padahal kalau seandainya kita punya stok yang cukup, mereka bisa, at least mereka coba dulu produk kita. Kalau mereka puas, mereka pasti akan beli lagi. Gitu. Jadi itu yang ada 2 pilihan, tapi yang kita rekomendasikan adalah kita punya stok yang berlebih. Tapi pastinya stok yang berlebih pun jangan sampai berlebihan sekali. Jadi ini harus kita planning baik-baik, bagaimana kita mengatur stoknya kita. Oke, selanjutnya, wah ini agak hang kayaknya. Sorry. Apa-apa. Setelah saya agak hang, kayak komputer laptop lama ini. Alright. Oke. Selanjutnya kita harus terus meninjau kita punya stok. Oke, dari stok yang kita tahu gitu kan, selama kita berjualan, kita nanti bisa memutuskan nih stok yang kita punya ini harus jadi aja setiap bulannya, apa harus kita tambah, harus kita ubah. Gitu. Keputusannya seperti apa sih gini? Kalau misalnya tetap, biasanya itu kalau seandainya kita punya penjualan setiap bulannya itu tetap. Nah, kalau kita punya penjualan tetap, nah itu biasanya ya udah kita biasa jangan ditambah biasanya kita tahu misalnya gini, selama 3 bulan terakhir kita punya rata-rata penjualan itu misalnya 100 gitu ya. Udah kalau gitu kita punya stok itu 120 lah gitu. Jangan terlalu banyak, 110, 120. Jadi untuk menjaga agar kalau seandainya ada peningkatan sedikit kita masih punya stok gitu. Nah, terus kalau seandainya kita memang ada peningkatan nih 3 bulan terakhir peningkatan rata-rata 10% kayak gitu kan. Ya udah kalau gitu kita harus tambah stok kita. Kita jangan 120 tapi kita tambah lagi jadi 130, 140 seperti itu. Jadi kita lihat trennya dari bulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya kayak gitu. Itu kenapa? Agar balik lagi agar kita punya stok yang cukup apabila ada peningkatan pembelian. Nah, ubah itu seperti apa? Ubah itu seandainya barang kita tuh nggak laku gitu. Kalau barang kita nggak laku, terusnya kita udah lakukan promosi, kita juga udah lakukan misalnya kita ada free delivery atau misalnya kita ada juga kasih promosi beli 2 gratis 1 gitu kan. Ada hal seperti itu, terusnya kita juga udah pasang Google Ads atau Instagram Ads, kita pakai influencer misalnya kayak gitu. Tapi barang kita masih belum laku gitu kan, atau masih malah makin menurun kayak gitu. Nah, itu harus kita ubah. Berarti strateginya kita harus ubah. Kita lihat apa yang ada di market yang lagi in misalnya kayak seperti itu, lalu kita fokus kita berubah. Jadi jangan kita pertahankan terus yang sudah kita jual. Jadi artinya kalau memang kurang laku slow moving item ya udah kita ganti aja. Itu yang harus makanya itulah perlu harus tetap dipantau untuk manajemen stoknya kita.
Oke. Setelah kita mempunyai dengan berjalannya waktu pastinya kan kita sudah terbiasa ya untuk kita melihat bagaimana kita punya stok, jadi kita bisa ngatur juga stoknya kita bisa melihat tren bagaimana penjualan kita. Nah, kalau misalnya seandainya kita dalam waktu let's say 6 bulan gitu kita udah berjalan gitu kan, kita udah tahu trennya seperti apa. Nah, di sini kita harus siap-siap ekspansi nih gitu kan. Apalagi kalau seandainya penjualan kita tuh terus meningkat. Nah, kita harus siap-siap ekspansi. Sebenarnya ada 3 indikasi. Yang pertama adalah situasi normal, siap ekspansi ataupun siap ekspansi lanjutan. Maksudnya situasi normal adalah seandainya kalau memang situasi penjualan kita itu sama tiap bulannya. Let's say kita lakukan analisa gitu kan selama 3 bulan terakhir, selama 6 bulan terakhir kita punya peningkatan itu naik dan turun gitu. Turun naik ada mungkin naik 10%, nanti naik 15%, itu turun lagi entar jadi naik turun 5% gitu kan. Entar turun lagi, entar naik lagi kayak gitu. Nah, kalau kondisi seperti itu kondisi normal. Selama istilahnya turun naiknya itu nggak signifikan gitu. Itu yang pertama. Lalu kalau misalnya siap ekspansi seperti apa sih? Kalau seandainya kita punya peningkatan tiap bulannya itu udah lebih dari 30%. Oke, jadi misalnya nih biasa kita jual per bulannya itu selama 3 bulan terakhir itu 100 piece gitu kan. Lalu 3 bulan berikutnya itu di bulan keempat kita naik jadi 120, lalu naik lagi 125. Terus ntar di bulan ke-6 naik lagi jadi 130 kejualnya. Di bulan ke-7 naik jadi 150 kayak gitu kan. Terusnya bulan ke-8 misalnya naik turun jadi 140 gitu kan. Kita rata-ratain misalnya dalam 6 bulan terakhirnya itu kenaikan di 6 bulan sebelumnya itu naik 30% bahkan lebih. Nah, itu kita harus siap-siap untuk ekspansi. Jadi kita harus menambah kita punya stok. Yang tadinya mungkin kita stoknya itu di angka 120% gitu kan ya, 120-130%, kita harus tambah di 150%. Atau mungkin kita bisa tambah jadi 160%. Agar kenapa? Kalau seandainya kita punya situasi yang agak meningkat, ya udah. Jadi artinya kita tetap punya cukup stok untuk kita istilahnya serve ke customer kita. Nah, lanjutannya kalau seandainya gini, terus penjualan kita tuh berlanjut terus sampai mungkin 2 kali lipat dalam jangka waktu 3 bulan terakhir gitu kan. Di bulan 13, 14, 15 itu naiknya terus gitu loh. Jadi naiknya tuh bisa sampai 2 kali lipat, bisa sampai 2,5 kali lipat. Nah, itu yang kita lakukan adalah ekspansi lanjutan. Oke, seperti apa sih yang harus kita lakukan? Pastinya kita harus nambah modal. Oke, nah kalau nambah modalnya kayak gimana? Nambah modalnya sebenarnya ada beberapa alternatif. Yang pertama adalah dari kita sendiri. Jadi kalau kita bisnis, pastinya kita akan ada keuntungan yang kita dapatkan dari hasil penjualan kita. Tuh. Nah, jadi setiap bulan pasti akan kita akan terkumpul lah tuh keuntungan-keuntungan tiap bulannya. Let's say udah dalam setahun itu keuntungan udah ada. Kita udah punya cukup uang nih sebenarnya buat kita expand bisnis kita. Misalnya, saya mau buka outlet yang kedua gitu loh. Saya misalnya baru punya 1 outlet, sekarang saya mau buka outlet yang kedua. Itu kita bisa lakukan dengan kita punya cash flow. Oke, yang kedua, tapi nggak disarankan itu suntikan dana dari orang tua atau mungkin dari teman kayak gitu kan ya, kita pinjam dari mereka gitu, itu nggak disarankan banget. Mungkin karena kita pikir gini, dari orang tua atau kita dari teman gampang nih dibalikinnya gitu kan, ada hubungan baik gitu. Tapi itu nggak direkomendasikan. Karena kenapa? Jangan sampai gitu kan. Sebaiknya antara bisnis sama keluarga itu harus hubungan itu harus dipisahkan. Karena kenapa? Takutnya nanti malah menjadi merusak hubungan baik karena gitu. Kalau seandainya pada saat kita mau ekspansi, terus ya kita punya planning yang harusnya kita mencapai sekian persen, kita meningkat tapi nggak jadi, akhirnya kita nggak bisa bayar. Nah, itu jangan sampai kejadian. Nah, yang ketiga adalah kita mencari investor gitu, pinjaman bisnis gitu. Itu banyak sih caranya. Kita bisa, salah satunya adalah ke bank. Oke, salah satu ke bank yang paling lazim banget adalah pada saat kita melakukan ekspansi bisnis, itu kita pinjam ke bank. Nah, sekarang ini ada alternatif yang kedua, yaitu adalah bisa ke financial institution lainnya seperti fintech. Oke, yang harus kita lakukan apa sih kalau seandainya kita mau minjem ke pihak ketiga? Gitu. Yang pertama adalah pastikan pinjamannya itu produktif. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kita harus punya planning. Misalnya nih, oke, kalau saya mau bikin outlet kedua, saya butuh uang, let's say 200 juta, gitu loh, untuk sewa tempatnya, terus untuk interiornya, terus sama istilah pokoknya untuk tempatnya, sama juga saya harus menyiapkan juga stok-stoknya, gitu. Pasti harus ada stok di situ kan untuk dijual.
Oke, jadi kita harus punya plan. Gitu. Kita harus punya plan. Jadi pada saat kita mendapatkan pinjaman sebesar 200 juta tersebut, kita sudah bisa mengalokasikan, oke, 200 juta ini sudah harus saya kontrak gedungnya gitu atau rukonya kayak gitu kan, pokoknya. Terus saya harus sudah beli juga untuk produknya, mungkin juga hire penjaganya gitu kan ya, agar bisnis saya bisa cepat untuk berjalan gitu loh di outlet yang kedua ini. Oke, yang berikutnya adalah penuhi kebutuhan ekspansinya tadi itu. Jadi harus di planning ya. Jadi di planning dan diperhitungkan baik-baik gitu. Diperhitungkan baik-baik, jangan sampai begitu kita udah mendapatkan tambahan dana gitu kan, tambahan dana dari pihak ketiga, kita ntar malah makainya bukan buat pengembangan bisnis, malah jadi buat konsumtif kayak gitu. Itu jangan sampai gitu kan ya. Jadi kita harus benar-benar dialokasikan sesuai dengan planning kita. Karena gini, kalau kita punya planning, let's say gini, dengan penambahan ini aku akan buat dengan penambahan modal, saya akan buat satu outlet tambahan. Diharapkan saya punya pendapatan meningkat 50%. Artinya kalau saya meningkat 50%, saya punya margin keuntungan, potensi keuntungan pun akan meningkat sebesar 50%, bahkan lebih kayak gitu. Nah, jadi dengan keuntungan tersebut, maka saya akan mampu untuk membayar cicilannya. Itu yang harus dilakukan apabila kita memang ingin mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga. Jadi benar-benar harus diperhitungkan dan di planning, direncanakan secara matang. Oke, nah ini contohnya. Ini contoh aja ya. Jadi tapi disclaimer-nya adalah ini ini apabila berjalan secara normal ya, secara sesuai dengan planning kita. Misalnya kayak gini. Di modal sendiri biasanya kita misalnya punya modal 1M gitu kan. Yang sekarang lagi berjalan nih kita punya 1M. Oke. Terusnya ini bisa memproduksi 1000 unit. Oke, jadi artinya mungkin 1 unit harganya 1 juta ya gitu. Nah, penjualannya itu 1,5 juta. Jadi dengan 1000 unit ini modalnya itu 1 unit itu sekitar 1 juta. Nah, jadi 1 juta ini kita jualnya 1 unit berarti 1.500.000. Maka penjualan kita itu 1.500.000. Dari penjualan dikurangi dengan HPP, dengan harga produksi, itu kita akan dapat laba kotor sekitar 500 juta. Oke, nah misalnya kita punya biaya operasional itu ya macam-macam lah, kayak misalnya kita bayar listrik segala macam, bayar gaji, terusnya biaya promosi misalnya kayak gitu kan ya. Nah itu kita alokasikan jadi let's say sekitar 100 juta. Oke, nah maka kita dapat keuntungan operasional sekitar 400 juta. Oke, nah misalnya kita mau ekspansi bisnis gitu, kita pinjam gitu, kita pinjam ke bank gitu, cari investor gitu, pinjam ke bank, dapat tambahan 1,5 M. Oke, kita dapat pinjaman 1,5 M dengan asumsi dapatnya 20% bunganya per tahun. Oke, 2,5 dengan uang tambahan 1,5 M ini, maka kita punya modal itu sekitar 2,5. Oke, 2,5 kita bisa memproduksi sekitar 2.500 unit. Oke, dari 2.500 unit kalau misalnya kejual dengan harga jual yang sama 1.500.000 per unit, maka kita akan dapatkan penjualan itu sekitar 3.750.000.000. Oke, laba kotornya berapa? Tinggal kita kurangin aja dari penjualan dengan harga produksi itu sekitar 1.250.000.000. Oke, nah biaya operasionalnya kalau di sini mungkin agak ini ya, biaya operasional pasti akan lebih meningkat lah ya. Biaya operasional akan lebih meningkat, mungkin kita doublein deh jadi 200 juta gitu kan ya, 100 juta tapi 200 juta. Oke, dengan kita punya biaya operasional yang meningkat, karena kan biaya operasional kan biasanya kan kita di utilities, lalu juga biaya gaji, lalu juga biaya promosi gitu. Kalau gaji mungkin nggak akan naik gede ya. Kita nggak mungkin naik gaji itu tiap tahun, tiap bulan tuh nggak mungkin naik gitu kan. Jadi gajinya let's say stabil, tapi mungkin ada sedikit tambahan di biaya promosi sama di biaya utilities, let's say 200 juta lah jadinya. Oke, keuntungan kita nih, atau mungkin jadi 250 lah. Di sini keuntungannya jadi sekitar 1M. Oke, kalau 1M, nah dari 1M ini kita kan tetap harus bayar, kita punya hutang itu kan 1,5 M. Oke, dengan bunganya. Let's say kita punya punya cicilan itu sekitar 300 juta 1 bulan gitu.
ya udah, berarti kita masih punya keuntungan itu sekitar tadi dikurangin 2,5 itu, sekitar 700 juta kita masih punya uang. Jadi artinya kita hampir 2 kali lipat kita punya pendapatan dengan tambahan modal dari pihak ketiga. Yang tadinya kita biasanya jualannya pakai uang kita sendiri gitu kan segini, tapi sekarang kita udah hampir 2 kali lipat gitu loh dengan ada suntikan dana dari pihak lain. Ini sebagai ilustrasi aja, gitu. Oke. Nah, pertanyaannya gini, kita bisa pinjam kemana sih, gitu kan? Nah, kalau kita, yang aku bilang tadi, kalau seandainya kita mau pinjam, itu paling gampang adalah ke bank. Gitu. Tapi sekarang kita punya alternatif lain, gitu. Alternatif lain adalah ke fintech. Seperti salah satunya adalah Coinworks. Oke, nah kalau zaman dulu ya aku bilang tadi, kalau zaman dulu kita biasanya tuh ke bank, gitu kan? Kita ke bank, kita pinjam ke mereka, pastinya kan kita butuh. Biasanya kalau di bank itu mereka pasti akan butuh satu itu jaminan. Lalu yang kedua biasanya mereka akan membutuhkan bisnis kita itu proven. Jadi udah dengan usia bisnis kita itu minimal kayak setahun gitu kan. Terus kita punya pembukuan juga yang sudah bagus gitu. Jadi mereka bisa analisa. Kemampuan kita untuk bayar gitu. Kalau dulu kita juga harus secara konvensional nih, kita harus pinjamnya harus ke bank dulu gitu kan. Kita harus melalui jalanan yang macet. Jadi ada extra effort, extra time, extra energi gitu kan, extra usaha itu yang harus kita lakukan untuk datang ke bank untuk mengajukan pinjaman. Nah, tapi kalau sekarang itu lebih simpel banget gitu. Sekarang itu cukup lewat handphone aja. Jadi pengajuannya itu bisa lewat handphone. Jadi sangat praktis, bisa dilakukan kapan aja, di mana aja, saat kita membutuhkan. Gitu. Oke, nah Coinworks itu menjadi salah satu pilihannya karena kenapa di Coinworks kita punya satu produk yang namanya Coin Business. Oke, so Coin Business yang bisa memberikan pinjaman tambahan dana buat teman-teman sekalian, buat sobat Pawon itu untuk pengembangan bisnis. Bunganya pun relatif kompetitif lah, aku bilang. Ini mulai dari 1% per bulan. Itu yang mulai dari 1% per bulan yang bisa teman-teman dapatkan untuk mendapatkan pinjaman dari Coinworks. Oke, nah ini cerita sedikit mengenai Coinworks. Apa sih itu Coinworks? Kita adalah fintech, financial technology. Jadi kita perusahaan startup untuk memberikan permodalan buat teman-teman entrepreneur, terutama UMKM. Kalau bahasa awamnya sih pinjol ya, pinjaman online. Tapi nggak perlu khawatir, kita beda banget sama istilahnya pinjol yang lain. Kalau pinjol yang lain mereka biasanya lebih konsumtif. Jadi mereka tuh untuk limitnya sendiri maksimal mungkin sekitar 15 juta. Mereka start dari 3 juta mungkin sampai 15 juta. Mereka biasanya ya buat konsumtif ya dengan buat beli handphone, laptop kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Very konsumtif. Jadi ini berbeda sekali dengan kita karena kita hanya diperuntukkan untuk produktif. Jadi untuk produktif loan untuk teman-teman gunakan untuk pengembangan usaha. Oke, kalau untuk Coinworks sendiri ceritanya kita tuh berdiri tuh tahun 2016. Ada 2 founder kita itu Benedicto Haryono sama Willy Arifin, Ben dan Willy. Oke, Ben dan Will ini mereka asli orang Indonesia. Jadi putra bangsa yang mereka buat saya sih mereka mempunyai visi yang sangat hebat karena kenapa pada saat terutama kemarin pada tahun 2020 pada saat banyak sekali banking yang mereka stop untuk pencarian dana gitu kan untuk membantu para para pelaku usaha, tapi Coinworks menjadi salah satu fintech yang tetap melakukan pencairan buat para teman-teman usahawan dalam pengembangan bisnis gitu. Kita berdiri di tahun 2016, 2017 kita register OJK, officially register OJK. Jadi apapun yang kita lakukan, segala activity yang kita lakukan, baik itu mulai dari penerima dokumen, terusnya analisis, sampai dengan pencairan, sampai dengan collection. Kalau ada keterlambatan, itu kita sesuai dengan SOP dari OJK. Jadi nggak ada tuh yang namanya kalau ada terlambat, itu ditelepon ke dalam ke kontak list teman-teman tuh nggak ada kalau di kita. Itu nggak boleh. Itu is a big no-no lah buat kita. Kalau pinjol yang beredar, yang unregistered ya, yang mereka ilegal, mereka melakukan hal itu. Tapi kalau di kita nggak boleh. Gitu. Kita ingin melakukan segala sesuatunya sesuai dengan aturan yang sesuai aturan pemerintah dari OJK. Gitu.
Itu 2017. Nah, di 2018 kita mendapatkan investasi. Ya, kita dapat investor yang pertama untuk close series A round, itu antara lainnya dari Mandiri Capital, lalu sama Gunung Sewu. Terus di 2019 kita mendapatkan suntikan dana lagi, itu close series A plus BNB2 round, salah satunya dari Saison Capital Singapura. Oke, nah di 2019 kita obtain, kita punya license. Jadi kalau license itu kan setiap 2 tahun sekali ya. Jadi pada tahun 2017 kita register, 2019 kita obtain, kita punya license. Jadi balik lagi itu merupakan salah satu komitmen kita untuk terus mengikuti aturan dari pemerintah. Nah, tahun 2020 kita menjadi yang pertama, the first Indonesian super financial apps. Maksudnya apa sih? Kalau tahun-tahun sebelumnya kita dan juga teman-teman dari fintech yang lain itu kalau untuk pengajuan dananya lewat website gitu. Nah, 2020 kita menjadi yang pertama, the first Indonesian super financial apps yang pengajuan untuk aplikasi pinjaman itu bisa langsung lewat handphone gitu. Jadi kalau sekarang mungkin udah mulai diikuti lah ada teman-teman fintech yang lain, tapi kita menjadi yang pertama, menjadi pionir. Oke, ya, sehingga buat teman-teman yang mungkin nggak punya komputer atau nggak punya laptop gitu kan, karena kita tahu bahwa kebutuhan orang itu sekarang ini salah satunya adalah handphone. Oke, handphone menjadi kebutuhan primer selain sandang pangan, selain sandang gitu ya, yang merupakan kebutuhan primer, sama mungkin pangannya juga, sandang pangan gitu kan, baju, makanan. Tapi sekarang itu handphone menjadi satu kebutuhan primer sekarang. Jadi semua orang pasti punya, bahkan anak-anaknya juga pasti punya gitu kan. Jadi dari situlah kita berangkat untuk untuk mempermudah teman-teman entrepreneur dalam pengajuan aplikasi pinjaman itu melalui smartphone. Gitu. Lalu, nah ini adalah data yang kita punya dari 2021 lalu sampai sekarang ini kita sudah mempunyai lebih dari 1 juta pengguna, itu baik borrower maupun lender gitu. Kita merupakan P2P platform, peer-to-peer. Jadi di satu aplikasi Coinworks itu kita punya ada orang yang meminjam yang kita sebut borrower dan juga orang yang mendanai yang kita sebut lender. Jadi kita punya lebih dari 1 juta yang memang sudah download dan aktif di dalam kita punya aplikasi. Oke, nah dana yang kita cairkan itu buat para UMKM terutama, dari data yang kita punya lebih dari 60% entrepreneur UMKM yang kita bantu pendanaan gitu kan untuk mengembangkan bisnis, mereka growth luar biasa gitu, dan akhirnya yang tadinya mereka belum bisa pinjam ke bank karena mereka belum punya historical yang bagus gitu kan ya mengenai pembukuan mereka juga tidak punya track record penjualan yang baik gitu kan, tapi dengan mereka pinjam di kita, terus mereka bayar lancar dan segala macam, akhirnya mereka mempunyai track record di BI. Maka pada saat mereka mengajukan ke bank dengan dana yang lebih besar, itu bisa bisa menjadi bankable. Gitu. Jadi kita membantu mereka yang tadinya unbankable, sekarang menjadi bankable. Oke. Nah, untuk Coinworks sendiri, revenue kita itu meningkat 150 kali dalam 2 tahun, karena setiap tahunnya itu growth 30-50%. Nah, pencairannya sendiri yang kita berikan kepada teman-teman entrepreneur itu, teman-teman UMKM, itu hingga 250 miliar itu per bulannya. Jadi, banyak sekali teman-teman yang sudah memanfaatkan fasilitas dari kita, pinjaman dari kita, dengan jangka waktu yang relatif panjang gitu kan untuk pengembangan, tapi mereka terbantu untuk melanjutkannya juga mengembangkannya. Mereka punya usaha gitu. Nah, how it works? Ini kalau flow-nya simple banget, simple. Jadi ini teman-teman di sini sebagai borrower. Jadi kalau teman-teman ingin mengajukan pinjaman, oke, itu bisa langsung melalui aplikasi kita, tapi karena teman-teman sudah terdaftar di Pawon, itu nanti melalui Pawon. Jadi nanti melalui Pawon itu akan disampaikan data-data ke kita. Gitu. Nanti dari teman-teman ke kita lakukan aplikasi, nanti tim analis kita akan melakukan analisa terhadap kemampuan bayar teman-teman.
kita lihat dari mana? Kita lihat dari dua aspek. Yang pertama adalah dari BI checking, lalu yang kedua dari mutasi rekening teman-teman sekalian, ya gitu. Jadi kita akan lihat nih cash flow-nya di mutasi rekening oke nggak nih gitu. Maksudnya keuntungannya oke nggak nih untuk membayar, cukup nggak untuk membayar cicilan atas pinjaman yang diajukan gitu. Nah, nanti kita akan berikan credit scoring gitu kan. Apakah apakah memang risikonya rendah atau risikonya tinggi. Nah, kalau risikonya rendah, misalnya cash flow-nya bagus, maka teman-teman itu akan dianggap sebagai borrower yang low risk, yang risikonya kecil, maka bunga yang dikenakan biasanya akan lebih kecil gitu. Tapi sebaliknya, kalau seandainya cash flow-nya jelek gitu kan, BI checking-nya juga jelek gitu kan, apalagi BI checking-nya jelek itu pasti akan ditolak. Tapi kalau seandainya cash flow-nya jelek, itu bakal high risk. Nah, kalau high risk itu biasanya bunga yang akan dikenakan pun akan semakin tinggi. Gitu. Nah, kalau udah dicek gitu kan, udah dapat skor dan di approve, maka itu akan langsung masuk ke platform. Nah, masuk ke platform kita, ke sistem kita, nanti akan ada tuh lender-lender yang mereka akan lihat gitu loh. Oh, ada si A, si B, si C mau pinjam sekian dengan tenor sekian kayak gitu. Nah, mereka nanti akan mendanai. Kalau dananya udah terkumpul, maka akan langsung ditransfer ke rekening teman-teman. Keuntungannya apa sih kalau seandainya mau pinjam di Coinworks? Yang pertama, kita nggak pakai jaminan. Jadi sama sekali kita nggak ada jaminan. Nggak perlu namanya jaminin sertifikat rumah atau mungkin BPKB mobil, BPKB kendaraan itu motor itu nggak perlu. Karena kita tidak pakai jaminan. Makanya yang kita lakukan analisanya dari mana? Kita cuma lihat dari mutasi rekening sama BI checking aja. Oke, lalu keuntungan yang lain adalah kita better access karena kenapa? Kita very simple. Oke, kita very simple cuma lewat handphone atau kalau sekarang ke teman-teman itu bisa lewat Pawon. Itu udah langsung aja. Ya tinggal daftar lewat Pawon. Dan yang lainnya adalah kita sangat fleksibel dan juga proses sangat cepat. Karena kalau untuk pengajuan setelah kita terima dokumen lengkap itu cukup makan waktu 3 hari, 3-5 hari untuk approval. Nah, nanti kalau bisa udah approve, nanti akan dikirimin kontrak gitu kan. Nanti akan ada lewat aplikasi. Jadi harus download dulu aplikasi kita ya. Nanti bisa lewat aplikasi ataupun lewat email teman-teman yang didaftarin, itu nanti akan dikirimin kontraknya. Kalau misalnya sudah ditandatangan DigiSign secara digital, itu maka baru nanti akan kita transfer ke rekening teman-teman. Oke, nah untuk pengajuannya seperti apa sih? Syarat-syaratnya dokumennya gampang banget. Kita bagi dua, dalam bentuk perorangan individual atau dalam bentuk perusahaan CV atau PT. Oke, kalau untuk perorangan kita hanya cukup butuh KTP yang pertama. Terus kalau pinjamannya lebih dari 50 juta, di atas 50 juta, maka kita butuh NPWP. Dan kalau sudah menikah kita butuh KK dan juga KTP pasangan, gitu. Kalau kakaknya kalau nggak dimasukin ya udah KTP pasangannya sama surat nikahnya aja, buku nikahnya fotokopi gitu. Dalam bentuk foto gitu kan. Lalu yang terakhir kita pasti butuh mutasi rekening 3 bulan terakhir. Oke, nah kalau dalam bentuk perusahaan kita butuh yang pertama adalah KTP direktur atau pemilik yang tertera di dalam akte. Yang kedua adalah NPWP perusahaan, yang ketiga adalah akte perusahaan dan kalau ada kalau ada perubahan yang akte perusahaan yang terbaru maka dimasukin gitu. Jadi akte pendirian sama akte perubahan terakhir. Lalu SK Kemenkumham itu juga perlu pastinya. Kalau ada yang terbaru juga dimasukin. Yang terakhir adalah mutasi rekening 3 bulan terakhir. Oke. Nah, tips agar pinjaman dicairkan yang pertama adalah berikan foto yang mencerminkan bisnis. Jadi artinya kita perlu foto juga sih. Foto misalnya teman-teman punya usaha toko pakaian, jadi tinggal di foto aja foto dalamnya dengan aktiviti orang lagi dagang atau misalnya lagi ada customer juga sama foto bagian depan. Gitu. Tapi kalau seandainya, kalau restoran juga sama. Restoran misalnya tinggal foto bagian dalamnya sama bagian depan. Itu aja. Lalu juga kenali kemampuan pengembalian. Artinya harus punya planning ya karena nanti biasanya di atas 50 juta atau 100 juta aku lupa itu pasti akan ditelepon ditanya sama tim analis kita ini akan digunakan untuk apa gitu. Jadi pinjaman yang diajukan gitu kan ini akan digunakan untuk apa, apakah ya tinggal dijawab aja sih kalau memang di planning oh iya buat nambah inventory ya sudah, atau misalnya oh saya buat sewa outlet baru, atau saya mau tambah stok inventory, atau saya mau beli mesin produksi yang baru biar saya bisa produksi lebih banyak produknya. Itu tinggal dijelaskan.
Oke, lalu yang ketiga adalah pembukuan yang tertata rapi dan juga prospek bisnis ke depan. Artinya dengan yang aku bilang tadi, kita perlu perencanaan, artinya dengan pendanaan yang sekian, misalnya misal 2 juta tadi, itu diharapkan kita punya sales kita tuh meningkat berapa persen gitu kan, atau angkanya berapa. Lalu dengan penjualan yang meningkat, maka potensi untuk keuntungannya pun berapa. Itu harus punya. Jadi itu yang memudahkan atau yang bisa membantu teman-teman mendapatkan pinjaman dari kita. Oke. Nah, inilah contoh-contoh dokumen yang bisa kita terima. Kalau sebelah kiri adalah contoh KTP, ini harus jelas ya. Karena kita juga melakukan pengecekan ke Dukcapil. Oke, jadi harus jelas foto KTP dan KTP-nya harus iKTP ya dan juga berwarna. Oke. Nah, kalau sebelah kanan ini kita nggak terima karena kenapa? Buram, nggak bisa dibaca. Oke. Nah, kalau contoh untuk mutasi rekening ini seperti sebelah kiri. Oke, ini bisa diminta di banknya gitu kan dalam bentuk PDF. Jadi kita butuhnya adalah mutasi rekening ya, bukan screenshot mobile banking. Gitu. Kita butuh mutasi rekening dalam 3 bulan terakhir. Oke, nah kalau yang seperti ini kita nggak bisa terima karena kita susah ini untuk di trace-nya, untuk dianalisa. Oke, nah terakhir kenapa CoinWorks summary-nya adalah yang pertama kenapa harus di CoinWorks untuk mendapatkan pinjaman untuk skala bisnis. Yang pertama kita terregistered oleh OJK, jadi kita itu sesuai dengan aturan OJK segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan. Oke, yang kedua kita juga partnership sama Pemeringkat Efek Indonesia yang legit, PEVindo namanya. Ya, di sini kita akan mengecek BI checking teman-teman sekalian. Jadi kita dari BI checking itu kita bisa lihat teman-teman ini bagus atau enggak gitu secara track record di BI-nya gitu kan. Nggak perlu khawatir kalau bisa punya pinjaman banyak, misal saya punya pinjaman tuh banyak, ada misalnya ada KPR, lalu ada mobil, lalu pinjaman juga di bank gitu kan untuk untuk modal sebelumnya. Itu nggak ada masalah gitu loh. Yang penting bayarnya lancar. Oke, jangan sampai nggak lancar. Karena kalau nggak lancar itu pasti akan kita tolak. Oke. Lalu yang ketiga untuk rahasia nggak perlu khawatir, kita akan jaga kerahasiaannya. Tenornya sendiri, yang keempat tenornya sendiri kita mulai dari 6 sampai 24 bulan. Lalu kalau seandainya teman-teman punya uang nih, baru 12 bulan saya mau lunasin. Oke, nggak ada masalah. Tinggal dilunasin, itu tinggal bayar sisa pokoknya aja, pokok pinjaman, sama bayar bunga berjalan di bulan tersebut tanpa ada biaya penalti. Oke, dan yang terakhir, kita nggak pakai jaminan dengan biaya dan bunga yang relatif rendah. Oke, nah ini adalah contoh kisah sukses dari teman-teman usahawan yang sudah bekerja sama-sama kita di dunia F&B. Ada Suasana Kopi. Suasana Kopi itu udah lebih sekitar 2-3 tahun udah berjalan sama kita. Mereka dulu pinjam kita itu untuk renovasi outlet mereka di Kemang, dan yang berikutnya mereka itu buka cabang Suasana Kopi di Kuningan. Dari hasil mereka mendapatkan pendanaan dari kita, growth mereka itu, perkembangan mereka dari tahun ke tahun itu lebih dari 50%. Oke, dari dunia fashion, kita punya The Button Scarf. Kalau mereka sama juga sekitar 2-3 tahun, udah bareng sama kita, dan mereka juga mempunyai peningkatan bisnisnya itu di atas 50% juga dari tahun ke tahun. Oke, nah untuk limit, kita itu start dari 5 juta rupiah sampai dengan 2 miliar. Oke, nah ini ada sedikit informasi mengenai promo dari kita. Teman saya yang cantik luar biasa, Areta, mungkin bisa di-share? Oke, makasih Mas Doni. Jadi dari tim marketingnya CoinWorks, kita memberikan promo nih untuk sahabat-sahabat Paun, di mana kita mau memberikan sistem cashback buat sahabat-sahabat Paun nih yang memang pengen mengajukan pinjaman di Coin Business. Kita akan start pinjaman di 5 juta sampai dengan 2 miliar. Nah, maka dari itu kita akan kasih cashback sesuai dengan nominal pinjamannya. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan pinjaman di 2 miliar, kita bisa kasih cashback di 30 juta. Untuk itu, caranya mudah banget sih untuk dapetin cashback-nya. Tinggal download CoinWorks melalui scan QR code di screen, lalu masukin koin Paun di dalam promo code yang ada ketika lagi registrasi sebagai borrowers di CoinWorks. Caranya mudah banget sih, tinggal masukin aja koin Paun ketika registrasi.
Dan kalau misalnya dari teman-teman Pawun sendiri punya pinjaman dan akhirnya pinjaman yang disetujui oleh Coinworks, maka nanti secara otomatis dari tim Coinworks selama 14 hari akan mencairkan cashback ke rekening teman-teman secara langsung. Mudah banget bukan? Maka dari itu yuk langsung download Coinworks sekarang juga. Oke, terima kasih. Thank you Reta. Nah luar biasa kan teman-teman ya, Sobat Pawun. Jadi jangan ragu-ragu kalau saya memang memikirkan udah pikir ya, saya di waktunya untuk scale up bisnis, lalu langsung aja ajukan pinjaman ke kita, dan kalau di approve dapat cashback-nya lagi nih. Jarang-jarang lah kita kasih cashback. Oke, so itu aja sih informasi yang kita mau sampaikan, yang bisa saya sharing. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu teman-teman ya, membantu teman-teman sekalian tahu bahwa sebenarnya gini, sebagai Sobat Pawun, teman-teman nih punya facility gitu loh, facility financing untuk scale up bisnisnya. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu repot ke bank, karena kenapa? Cara di kita itu lebih mudah, praktis, dan juga dengan waktu yang cepat gitu. Itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Doni. Materinya luar biasa sekali nih Pak. Sepertinya Sobat Pon juga nih udah banyak yang nanya nih Pak. Kayaknya udah pengen ngobrol nih sama Pak Doni nih. Dari tadi kolom chatnya juga rame banget ya Mbak Reta. Terima kasih udah bantu jawab di kolom chat. Nah mungkin nih bagi teman-teman yang belum ini yang tadi udah kirim pertanyaan di kolom chat, nah mungkin boleh nih ke kolom Q&A ya. Jadi takut ketumpuk nih chatnya oleh Sobat Pon yang lainnya. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi Q&A, nah mungkin saya mau mengingatkan kembali nih teman-teman yang belum mengisi feedback form. Nah, mungkin boleh diisi ya feedback form-nya, nah nanti supaya dapat di sertifikatnya ya teman-teman. Nah, masih ada banyak yang bertanya nih, gimana sih cara dapetin door prize-nya? Nah, gampang banget caranya. Nah, teman-teman semua cukup capture momen sedang mengikuti kelas Pawun webinar Volume 23 ini bersama Coinworks, dan nanti tinggal tag Instagram Pawun @pawunpus sama @coinworks, dan jangan lupa follow juga ya. Nah, nanti untuk pemenangnya itu akan diumumkan di Instagram Pawun. Gitu. Jadi nanti ditunggu aja ya untuk infonya. Oke, nah mungkin sekarang kita akan bacain beberapa pertanyaan ya Pak ya di kolom Q&A. Nah ini udah lumayan banyak juga nih teman-teman dari seluruh Indonesia ya tentunya yang udah hadir. Terima kasih juga udah sempetin waktunya nih untuk hadir di acara webinar pada malam hari ini. Nah mungkin kita boleh jawab beberapa pertanyaan ya Pak ya. Boleh, silakan. Saya senang kalau ditanya. Oke, lebih jelas. Nah, teman-teman, mumpung Pak Doni senang nih dapat pertanyaan, boleh nih kirim-kirim aja di kolom Q&A ya, supaya nanti dijawab oleh Pak Doni. Yes. Oke, nah kita mau jawab dari mana nih Pak? Udah banyak juga. Terserah. Oke, kita mungkin jawab dari Ibu Cut Suhaibah dari Aceh nih Pak, dari ujung. Terima kasih nih Bu, malam-malam udah menyempatkan diri untuk hadir di acara pada malam hari ini. Nah, saya bacakan pertanyaannya Pak ya. Isi pertanyaan, saya UMKM pemula tetapi belum terdaftar di merchant seperti Shopee gitu, Blibli dan lainnya. Nah, apakah bisa mendapatkan pendanaan dari Coinworks dan bagaimana mekanismenya? Bisa. Yang penting, kalau belum terdaftar di Shopee, udah daftarnya di Pawun lah. Oke, jadi lewat Pawun, tinggal daftar aja. Atau kalau nggak nanti download aplikasi, lalu nanti masukin yang tadi, yang Pawun itu. Udah di situ aja. Nah, nanti tinggal dimasukin data-data yang dibutuhkan tadi. Kalau bentuknya memang masih belum bentuk CV atau PT, maka cukup KTP. Lalu kalau pinjamannya di atas 50 juta, jangan lupa NPWP. Terus kalau udah menikah, fotokopi foto pasangan, KTP pasangan sama kakak, terus sama mutasi rekening 3 bulan terakhir. Udah itu aja. Bisa pastinya. Oke, semoga menjawab nih Bu Haibah jawaban dari Pak Doni ya. Nah, betul. Selanjutnya jadi langsung aja ke aplikasi. Bapak Rizky. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya, dari Bapak Rizky Pratomo. Izin bertanya, Pak Ramdoni, bagaimana mengelola keuangan yang baik bagi yang baru memulai bisnis nih Pak? Apakah penggunaan aplikasi keuangan mutlak diperlakukan bagi yang baru mulai bisnis, serta berapa alokasi dana yang ideal untuk
bisnis pemula itu? Oke, itu balik lagi. Oke, kalau untuk bisnis, memang sebaiknya kita udah mulai dengan digital. Oke, kita mulai dari digital. Jadi kalau seandainya memang kita kalau untuk dananya sendiri itu tergantung dari kemampuan Bapak sendiri, gitu kan. Bapak punya modalnya berapa? Aku bilang tadi, kalau seandainya kita memang minim, kita mulai dari just tip aja dulu, gitu. Dari dropshipping. Sebagai dropshipper, kita kan cuma menghubungkan, kita cuma jualan biasanya kan lewat apa sih? Lewat sosial media kita kan, Facebook atau misalnya Instagram atau lewat WhatsApp group kayak gitu. Nah, nanti kita tinggal cari pembelinya, setelah itu nanti kita tinggal ngambil barangnya dari vendor yang lain gitu kan. Itu sangat minim banget. Nah, lalu kalau seandainya kita punya modal yang ada lagi modal gitu kan, kita bisa sistem PO gitu kan. Sistem PO artinya kita nanti buat setelah kita dapat orderan gitu. Atau kalau enggak ya kita stok aja, kalau udah punya duit yang lebih lagi, kita punya sistem stok gitu. Jadi artinya misalnya kita jualan, kayak tadi aku bilang, misalnya kita jualan baju gitu kan, ya udah kita stok gitu loh untuk bajunya kita. Nah, penjualannya lewat mana? Sebaiknya memang lewat lewat platform digital seperti e-commerce gitu kan, atau juga lewat kalau e-commerce yang paling lazim ya. Jadi artinya kita punya track record di situ gitu. Nah, kalau untuk pembukuan seperti apa sih? Kalau pembukuan kita sekarang tuh banyak banget aplikasi-aplikasi pembukuan. Bahkan kalau untuk di Pawon sendiri kan juga, kalau seandainya kita yang tadi diceritain sama Mbak Dian, Pawon juga ada service yang gratisnya kan, trial selama 14 hari. Lalu setelah itu kan nanti bisa mengambil yang basic gitu kan. Nah, di sistem Pawon Pos sendiri itu juga udah cukup mumpuni sih sebenarnya, karena kenapa? Kita bisa ke record tuh, kita punya penjualan, terusnya kita punya inventory, itu bisa ke record gitu kan. Jadi bahkan kalau seandainya kita di dunia F&B gitu ya, sebagai food trainer gitu kan, kita punya resto atau cafe gitu kan, bahkan kita bisa membeli barang-barang bahan baku. Kalau bisa kita belum punya supplier ya, kita bisa beli di Pawon juga, betul nggak Mbak Di? Jadi artinya kalau untuk mulai itu tergantung dari berapa besar sih. Saya nggak bisa ada patokannya berapa banyak gitu kan, tapi tergantung, disesuaikan aja sama dana yang ada gitu. Tapi diarahkan memang sebaiknya dari awal itu kita sudah mulai digital. Gitu. Karena itu cost-nya lebih murah kalau pakai digital. Mudah-mudahan sih bisa menjawab. Oke, terima kasih Pak Juni atas jawabannya. Semoga menjawab ya Pak Rizky. Oke, nah kita di pertanyaan selanjutnya nih Pak, makin malam malah justru makin banyak nih Pak pertanyaan. Ya, sepertinya Sobat Pawon sangat semangat nih. Oke, nah mungkin tadi kan ada bahas-bahas masalah just tip juga ya Pak. Ini sepertinya dari Ibu Anindita dari Kabupaten Natuna pertanyaan juga nih Pak mengenai just tip. Jadi 2 tahun ini Ibu Anindita memulai usaha just tip. Nah orderannya cukup banyak nih Pak, tapi kenapa hasilnya seperti tidak nampak katanya. Nah padahal sering menambah modal gitu. Apa aja nih yang harus dipelajari dalam melakukan pembukuan ya Pak? Karena selama ini saya malas melakukan pembukuan karena tidak tahu ilmunya. Oke, dan kapan waktu yang benar untuk melakukan pencatatan di pembukuan tersebut? Terima kasih. Nah, kalau saya bilang tadi, satu hal yang penting, kita punya usaha, kita harus memisahkan antara kita punya rekening usaha sama rekening pribadi. Itu jangan dicampur. Oke, kalau dicampur, kita nggak akan kelihatan tuh berapa kita punya uangnya. Oke, setidaknya kalau misalnya itu rekening dipisah, Ibu bisa tahu nih, Ibu bisa lihat, saya kok keuangannya nggak nambah-nambah ya gitu. Itu kepake kemana? Itu bisa kelihatan kalau seandainya kita memang sudah dipisahkan. Nah, itu kan butuh pencatatan ya. Nah, kalau belum dicatat sekarang ya balik lagi, coba sekarang salah satu pakai sistemnya pos dari Pawon gitu, Pawon Pos. Itu nanti bisa kelihatan tuh transaksinya di situ seperti apa. Itu bisa kita catat gitu. Atau kalau enggak ya coba pakai aplikasi bookkeeping. Aplikasi bookkeeping itu banyak juga sih. Itu bisa mencatat penjualan, pendapatan, terus ya pengeluaran segala macam sampai sampai ke laporan keuangan tuh ada. Tapi aku rasa sih cukup di lewat Pawon Pos aja itu udah bisa, Ibu bisa punya pencatatan yang baik gitu loh. Karena mau nggak mau kalau kita memang ingin punya bisnis yang
besar gitu ya, harus rajin, harus dimulai dari sekarang untuk pencatatannya. Karena kenapa? Pencatatan itu penting pada saat nanti itu akan penting dibutuhkan pada saat kita ingin mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga. Misalnya dari fintech ataupun dari bank kayak gitu. Itu sih, jadi mulai aja dari service dan layanan yang disediakan oleh Pawn Pos gitu untuk pencatatan. Jadi yang pertama tadi ya harus dipisahkan antara kita punya rekening usaha sama rekening pribadi. Jangan dicampur. Oke, semoga menjawab jawaban dari Pak Doni. Jadi jangan dicampur ya Pak ya, intinya untuk yes. pembukuannya. Iya, karena kita nggak ketahuan nantinya. Betul. Oke, jadi mungkin lagi di pertanyaan selanjutnya itu dari Ibu Nuril Muhlihah Aprilia. Izin bertanya, bagaimana cara menangani manajemen keuangan yang fluktuatif dalam suatu bisnis bagi wirausahawan pemula? Terima kasih. Yang fluktuatif misalnya naik turun. Ya kalau kayak gitu ya nggak apa-apa sih, tinggal nanti kita analisa aja naik turunnya berapa banyak gitu loh. Signifikan atau enggak. Kalau naik turun itu dalam bisnis kan itu biasa ya. Jadi itu hal yang lumrah. Cuman dari situ kita analisa gitu loh. Ada enggak bulan-bulan tertentu yang memang penjualan kita naik. Nah, kalau penjualan naik, maka kita harus siapkan untuk kita punya stok gitu. Kita lebihin stoknya kita. Jadi nanti kalau misalnya memang lagi naik itu kita nggak kehabisan stok. Jadi pelanggan customer pun nggak kecewa gitu kan. Tapi kalau misalnya ada bulan-bulan yang dimana penjualan kita turun, nah kita harus come up with ideas. Let's say kita ada yang promo gitu, ada yang promo. Apakah misalnya ya udah ada free delivery gitu kan? Misalnya untuk pembelian tertentu ada free delivery gitu kan? Terusnya atau kalau enggak ada pembelian sekian, misalnya pembelian di atas 500.000 kita diskon misalnya 10% kayak gitu, atau pembelian 3 piece dapat free 1 piece kayak gitu. Itu bisa kita analisa. Jadi paling enggak dalam 6 bulan lah ya, 6 bulan kita punya bisnis berjalan, itu kita bisa analisa di saat mana kita harus tambah kita punya stok, atau di saat mana kita harus melakukan promosi kayak gitu. Terutama sekarang ini kalau kita ngomong jualan di e-commerce gitu kan ya, wah itu tiap bulan itu ada twin date tuh gitu kan. Itu diusahakan kita punya kita punya stok itu harus sedikit dilebihkan. Apalagi kalau pas lagi di kuartal terakhir, biasanya yang data yang saya dapat dari teman-teman partner e-commerce tuh, itu seller itu bisa naik itu 3 sampai 5 kali lipat kalau pas lagi twin date di akhir tahun. Gitu. Jadi seperti itu sih yang harus kita coba lakukan sih. Oke, jadi itu ya benarnya manajemen keuangan yang fluktuatif. Jadi itu tips dari Pak Doni. Ya nggak apa-apa, kalau fluktuatif itu wajar soalnya. Jadi tinggal kita analisa aja apa yang harus kita lakukan ke depannya pada saat kita menghadapi situasi yang sama. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Pak Doni atas jawabannya. Nah, kita lanjut nih Pak dari Ibu Regina N. Huta Barat. Nah, perkenalkan nama saya Novi, izin bertanya Pak, bagaimana mengatur keuangan dalam bisnis dengan baik dan bagaimana cara agar semua bisa terarah? Apabila dalam usaha tersebut saya memiliki karyawan. Nah, untuk gaji karyawan tersebut bagaimana pembagiannya, Pak? Untuk memberikan karyawan tersebut gajinya dari hasil usaha yang saya jalani. Dan bagaimana agar saya juga mendapatkan gaji dari usaha tersebut? Misalnya berapa persen, Pak? Terima kasih sebelumnya. Oke, itu tadi sharing yang saya di awal ya. Jadi kalau bisa sih, kalau untuk bisnis, pembagiannya adalah 50%-nya itu adalah untuk inventory, okay? Lalu 40% itu untuk untuk promosi, untuk biaya marketing, lalu 10%-nya untuk biaya gaji, gitu. Itu aja. Tapi bisa dimodif sih sebenarnya. Artinya kalau seandainya karena kan itu kan kita dari awal ya. Tapi kalau udah semakin besar pun sebaiknya kalau gaji itu jangan sampai ngambil lebih dari 20%. Gitu, gaji itu jangan sampai 20%. Itu termasuk gaji kita juga ya. Jadi kita juga sebagai owner gitu kan, kita harus gaji diri kita sendiri gitu tiap bulan. Karena kenapa? Biar kita punya masukan. Jadi keuangan pribadi sama keuangan bisnis nggak dicampur.
Jadi kalau gaji sih kalau bisa sih jangan lebih dari 20%. Kalau promosi itu nanti tinggal bisa di-adjust gitu kan. Kalau promosi kan bisa di-adjust lah ya. Itu tergantung dari kebutuhan. Kalau karena kan nggak tiap bulan juga kita ngadain promosi kan, atau nggak tiap bulan juga kita ngadain pakai iklan gitu loh untuk Google Ads ataupun kita pakai influencer. Nanti itu tergantung dari kebijakan teman-teman sendiri sih bagaimana presentasinya. Cuman yang kalau di awal mungkin budget untuk promosi itu agak sedikit lebih besar kayak gitu. Tapi nanti dengan berjalannya waktu, tinggal nanti teman-teman lihat aja, analisa aja, apakah memang perlu dikecilin atau perlu digedein kayak gitu. Sementara tapi kalau inventory kalau bisa jangan sampai dikurangin. Kalau inventory karena kenapa? Itu adalah backbone-nya usaha kita kan. Tanpa produk kita nggak bisa jualan. Jadi kalau bisa 50% itu adalah untuk inventory. Mudah-mudahan sih bisa membantu menjawab pertanyaan tadi. Halo Mbak Di. Mbak Dian. Mbak Dian masih di mute kayaknya. Oke, mohon maaf nih Pak, internet saya sepertinya agak terganggu. Oke, jadi teman-teman nih yang dari tadi pada nanya di kolom chat, nah itu dari Mbak Reta juga sudah bantu menjawab ya untuk promo cashback pinjaman yang tadi juga ada di kolom chat. Nah, mungkin boleh di kolom Q&A bisa cek di kolom chat kembali. Nah, dari Mbak Reta sudah banyak membantu untuk menjawab pertanyaannya nih teman-teman. Oke, nah mungkin kita lanjut ke next. Halo? Yes, kita next. Yes. Oke, kita ke next ya Pak ya? Yes. Oke, nah ini dari Bapak Dede Henderlan. Izin bertanya, Pak, bagaimana strategi serta kiat mengelola keuangan bagi UMKM agar dapat bertumbuh dan bertambah? Apakah harus menyediakan dana cadangan sebagai antisipasi? Apakah belum cadangan seperti? Jadi kalau dibilang untuk dana cadangan, balik lagi itu nanti masing-masing individu ya berapa butuhnya. Cuman kita berpatokan pada tadi aja. Kalau misalnya kita punya uang gitu kan ya, kita alokasikan 50% adalah buat inventory, 40% buat promotion, 10% buat gaji. Nah, kalau seandainya kita mau dana cadangan, mungkin kita bisa ngambil dari promosi. Dari promosi mungkin kita 30%, 10% adalah buat dana cadangan. Kayak gitu. Nah, kita harapkan, jadi artinya atau juga dari inventory mungkin nggak 50%, 40%. Jadi 40% inventory, 30% promosi, 10% adalah untuk gaji, 20% untuk dana cadangan. Jadi dana cadangannya digunakan nanti kalau seandainya kita bisa ngebus apakah kita beli inventory ataupun kita beli untuk apakah untuk nambah inventory ataupun kita gunakan untuk ke promosi kayak gitu. Itu nggak apa-apa. Nah, nanti dengan kalau pas dengan proses berjalan kita pasti akan ada keuntungan yang kita dapatkan. Nah, itu menjadi dana cadangan kita sih gitu. Jadi setiap keuntungan margin yang kita dapat setiap bulannya itu kan kita kumpulin itu yang menjadi dana cadangan kita untuk kita nanti siap-siap untuk scale up bisnis gitu. Oh ya, satu lagi, kenapa kita menganjurkan untuk kalau pas kita mau scale up bisnis, kenapa sih kita nggak pakai uang sendiri gitu? Kenapa harus pakai uang? Kenapa harus pakai pihak ketiga gitu? Misalnya di bank atau ke fintech, kan saya kena bunga, sayang gitu kan. Padahal kalau saya kena bunga, mendingan saya pakai uang sendiri, kan saya punya uang nih gitu kan. Kenapa saya nggak pakai uang saya? Nih gini, logiknya adalah kalau kita pakai uang kita, maka artinya tabungan yang sudah kita punya nih, margin keuntungan yang sudah kita punya, misalnya dalam setahun ke belakang gitu kan, kita pakai untuk nambah usaha kita gitu kan, kita pakai. Nah, namanya kita punya planning gitu kan, kita punya planning. Let's say saya membutuhkan dana untuk scale up itu sekitar 200 juta, oke? Dengan harapan setahun ke depan dengan 200 juta ini saya punya pendapatan akan meningkat yang ilustrasi tadi misalnya dua kali lipat gitu ilustrasinya. Maka dengan 2 kali lipat saya punya keuntungan maka akan jadi 2 kali lipat gitu kan. Nah, namanya bisnis itu kan pasti akan fluktuatif, bisa naik bisa turun. Oke, bisa naik bisa turun. Kalau seandainya naik it's good gitu. Artinya kita akan mendapatkan tabungan kita akan semakin banyak. Betul nggak? Dari margin yang kita punya kita akan semakin banyak kita punya tabungan. Tapi kalau lagi turun, nah kalau lagi turun pastinya kan kita harus tetap
kita harus putar otak kan, apakah kita harus nambah untuk biaya promosi atau misalnya kita juga untuk branding lagi gitu kan, biar barang-barang kita ini bisa terjual. Nah, kalau kita nggak punya uang, nggak punya cash flow karena kita udah kepake semua, let's say atau sebagian besar udah kepake untuk nambahin modal untuk ekspansi, maka cash flow kita akan terganggu. Di situ yang akan terganggu. Jadi artinya resikonya jauh lebih besar. Kalau kita pakai uang, kita punya saving, kita punya uang perusahaan, kita pakai untuk ekspansi, kalau sebagian besar kita pakai, itu akan sangat beresiko sekali. Nah, beda halnya kalau kita pakai pihak ketiga. Kalau pihak ketiga, misalnya saya butuh 200 juta, oke saya pakai pihak ketiga 200 juta. Oke. Pada saat kita pinjam, kita cicil 24 bulan. Kan cicilannya nggak terlalu gede. Jadi kalau misalnya ada turun naik kayak gitu, kita masih punya nih duit nih. Kita masih punya tabungan di 200 juta ini, punya cash flow kita, yang kita bisa tutupin pada saat kita lagi turun. Tapi pada saat kita naik, maka akan masuk ke sini lagi. Gitu. Jadi, tapi setidaknya uangnya pun kita untuk cicilnya pun kita masih punya dari uang tabungan kita ini. Gitu. Jadi artinya kan nggak selamanya dalam setahun, let's say kita punya forecast, nggak mungkin setahunnya itu kita akan turun gitu kan, enggak lah gitu. Itu situasi yang kayak langka banget, mungkin kayak COVID gitu kan, itu tutup di mana-mana gitu kan karena pembatasan keramaian gitu, PPKM sama PSBB gitu kan. Tapi kalau misalnya kita udah berjalan setahun sebelumnya, terus kita mau scale up, kita ekspansi, tahun berikutnya biasanya kita udah lebih jago gitu loh untuk merencanakan, kira-kira akan kenaikan sekian. Jadi kalaupun turun, kita nggak akan terganggu cash flow-nya karena kita masih bisa untuk nutupin bayar cicilannya. Itu sih yang kenapa kita menyarankan kalau untuk scale up bisnis atau ekspansi, kita menyarankan untuk ngambil dari pihak ketiga dibanding kita pakai uang kita sendiri. Gitu. Oke, terima kasih. Semoga ini membantu dari teman-teman yang tadi bertanya. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya mau mengingatkan kembali nih teman-teman yang belum mengisi feedback form. Nah, mungkin boleh diisi. Nah, nanti untuk linknya udah saya sudah saya share di kolom chat. Nanti saya share kembali ya. Jangan lupa untuk isi feedback formnya supaya teman-teman semua bisa mendapatkan e-sertifikatnya. Gitu. Dan jangan lupa juga kita ada door prize bagi teman-teman semua yang mengikuti kelas Pawon Webinar volume 23 ini dengan CoinWorks dari awal sampai akhir. Nah, nanti bisa di screenshot ataupun di screen recorder. Dan nanti tinggal di-upload di Instagram Story, follow Pawon Post dan juga CoinWorks. Dan nanti untuk pemenangnya akan diumumkan di Instagram Pawon Post. Jadi nanti teman-teman semua nggak perlu teks admin yang lainnya, nanti tunggu aja di pengumumannya di Instagram Story ya. Nah, untuk door prize-nya sendiri ada dengan total nilai 500.000 yaitu saldo GoPay. Nah, itu berlaku untuk 5 orang pemenang ya teman-teman ya. Oke, nah kita lanjut di pertanyaan selanjutnya nih Pak Doni, ada dari Bapak Nur Afandi. Pak, saya Andi dari Garut. Nah, mau bertanya, kan saya udah diminta kirim dokumen dan foto bisnis. Apakah ada kemungkinan disetujui? Ditambah penghasilan saya keseluruhannya nggak masuk rekening, tapi langsung secara cash, apakah masih bisa disetujui? Nah, ini mungkin Pak Andi pinjam dari CoinWorks atau dari mana? Kurang tahu, mungkin barangkali. Oke. Kalau seandainya, nah, balik lagi nanti, kita itu kan nggak pakai jaminan ya, jadi yang kita lihat itu adalah dari mutasi rekening. Nah, jadi kalau misalnya usahanya Pak Andi ini bentuknya cash basis biasanya gitu secara tunai, itu agak sulit sekali untuk kita untuk kita analisa gitu. Karena kita nggak tahu nih, kita nggak punya pegangan. Ya kita lihat cuma data gitu kan. Jadi kita cuma pakai mutasi rekening. Nah, nanti kita analisa tuh kalau mutasi rekeningnya ini dari kita lihat cash flow-nya ini cukup untuk bayar cicilan atas pengajuan. Misalnya mau minjem 50 juta gitu kan selama 2 tahun. Selama 24 bulan. Nah, kan ketahuan tuh cicilan nanti tiap bulannya berapa gitu kan ya. Pokok plus bunga. Nah, kalau seandainya dari cash flow-nya itu mencukupi untuk bayar cicilan ini gitu kan, bayar cicilan yang sudah yang kehitung itu pasti akan di-approve. Tapi kalau misalnya nggak mencerminkan, nggak dinilai tidak bisa untuk bayar cicilannya, itu nggak akan di-approve. Makanya aku bilang tadi, kalau bisa sekarang ini segala sesuatu itu udah mulai masuk digital gitu. Jadi artinya termasuk juga untuk
transaksi keuangan. Jadi kalau transaksi keuangannya sendiri, kalau yang sebelum-sebelumnya mau pakai cash, ya udah jangan lupa cashnya itu dimasukin ke bank kayak gitu. Jadi atau sekarang ini transaksi keuangan kan bisa lewat mana aja kan, lewat payment digital gitu loh. Kalau lewat Pawon gitu kan, itu pilihannya banyak, bisa lewat debit, credit card, lalu juga bisa lewat OVO, GoPay dan segala macam. Jadi itu lebih lebih ke record gitu loh. Jadi lebih ke record, bisa lebih kebaca kayak gitu. Jadi artinya nanti kalau misalnya lewat Pawon daftarnya ya itu nanti bisa masukin aja transaksi yang terjadi di Pawonnya berapa besar setiap bulannya, itu bisa kelihatan gitu. Tapi kalau misalnya memang benar-benar cash basis nggak kelihatan mutasi rekening, agak sulit untuk kita analisa. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, kita diadani dari Ibu Natalie Chen. Bisa tolong jelaskan grade protection di P2P coins mengenai yang tertulis di 60%, 100%, dan lain-lain. Sepertinya tadi Pak yang di share screen ya. Yang share screen yang mana tuh tadi? Aku cek dulu. Ya 60% atau yang dari Mbak Reta nih, yang grade protection di P2P coins. Ada nggak tadi? P2P coin ya ada. Mengenai yang tertulis 60%, 100% DLL. Nah, mungkin Ibu Natalie Chen di mana nih Bu tadi lihatnya? Iya, di sebelah mananya 60%, 100% aku agak bingung nih, agak liar. Nggak ada kayaknya deh Mbak. Nggak ada ya. Nggak ada bagian. Oke, bukan di Coinworks mungkin ya Pak ya? Mungkin enggak, aku nggak ngerti juga nih yang mananya. Oke. Mungkin nanti bisa diketik langsung aja, nanti diketik lagi di kolom tanya jawabnya, Bu Chen. Nanti pertanyaannya Ibu Natalie Chen bisa diketik lagi ya Bu ya di kolom Q&A yang lengkap. Yes. Supaya kita juga bisa jawabnya dengan tepat ya Pak ya? Yap, betul. Biar nggak misleading. Betul. Nah ini kali ini ada dari Anonymous Attendee nih Pak. Izin bertanya, saya Herudin, tapi sebutin namanya. Berarti nggak anonimus lagi. Oke, izin bertanya, saya Herudin dari Bandung. Mengapa P2P lending dibutuhkan oleh masyarakat? Dan mengapa peer-to-peer lending dalam financial technology fintech sangat penting? Silahkan nih Pak. Wow, it's a good question. Oke, kenapa P2P lending hadir? Itu karena nggak semua orang itu bisa bankable. Atau artinya bisa pinjam ke bank. Oke, karena aku sebutkan tadi, biasanya kalau ke bank itu mereka pasti akan minta persyaratan kayak satu, mereka harus punya jaminan. Yang kedua, mereka harus punya pembukuan yang lengkap. Terusnya, yang ketiga, bisnisnya proven, artinya bisnisnya memang sudah berjalan sekian tahun kayak gitu. Jadi artinya si bank ini pastinya kan kalau sebagai lender ya, sebagai pemberi pinjaman baik bank maupun fintech, kita kan harus mitigasi resiko kalau seandainya ada gagal bayar gitu ya, atau kredit macet. Nah makanya kalau di bank itu biasanya mereka lebih ketat. Nah fintech hadir, terutama Coinworks hadir, itu untuk membantu teman-teman entrepreneur itu untuk mendapatkan pinjaman untuk pengembangan bisnis atau untuk scale up bisnis. Kayak gitu. Yang tadinya mungkin ya belum bisa pinjam ke bank, bisa pinjam ke kita gitu. Karena kenapa? Secara dokumen kita lebih simpel dan secara kita nggak perlu jaminan, secara waktunya pun kita sangat mudah, SLA cepat gitu kan. Jadi artinya dan secara biaya sama bunganya pun kita kompetitif sama bank. Jadi itulah kenapa kita hadir untuk membantu teman-teman entrepreneur. Nah, seperti aku sebutkan juga tadi di sesi sharing bahwa dari data kita punya 60% peminjam kita yang tadinya mereka unbankable atau mereka nggak bisa pinjam ke bank, sekarang ini mereka sudah bisa pinjam ke bank karena mereka sudah punya historical data. Kenapa? Karena kan kita kerjasama OJK ya. Jadi artinya pada saat teman-teman entrepreneur yang tadi pinjam ke kita, mereka bayar secara lancar, maka itu akan record di BI Checking. Jadi pada saat nanti teman-teman mau pinjam ke bank gitu kan, misalnya bisnis sudah semakin berkembang, punya aset juga gitu kan ya. Nah, terus saya mau pinjam ke bank nih gitu kan dengan dana yang lebih besar gitu. Ya udah, kadang-kadang kan juga mau compare biaya-biaya atau compare bunga mungkin. Oh, di bank ini lebih murah nih, kayak lagi ada promo gitu kan. Atau banyak hadiahnya gitu kan. Yaudah saya mau pinjam di situ dulu deh gitu kan. Nah, itu bisa karena kenapa? Karena teman-teman tuh udah punya record di BI Checking
karena udah pinjam di kita gitu, atau sudah punya pinjam fintech gitu, dengan performance bayarnya lancar. Itu sih alasan kenapa fintech itu sangat penting dan bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang tadinya belum bisa pinjam ke bank, bisa pinjam di kita untuk pengembangan bisnis. Oke, terima kasih Pak Doni. Nah, mungkin semoga bisa sangat membantu ya. Ini soalnya rata-rata saya lihat pertanyaan ini hampir sama sih Pak, sama yang sebelum-sebelumnya. Jadi saya scroll-scroll aja ya Pak ya. Nah, mungkin kita mau jawab 2 pertanyaan lagi Pak, atau berapa pertanyaan lagi nih Pak Doni? Terserah kalau saya mah. Saya senang banget soalnya kalau makin banyak tanya. Gitu. Kalau misalnya kita berbatasi sampai berapa? Sekarang 20-25? 20-40? Sekarang yang dijawab udah 8 Pak. Masih ada 19 pertanyaan, tapi ada yang double sih. Oh wow. Yaudah, kita coba lagi aja. Kita coba. Sampai 20-40 ya? 20-40, oke. Berarti 14 menit lagi ya Pak ya? Oke, teman-teman nih yang mau bertanya boleh langsung dikirim di kolom Q&A ya. Oke, nah kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Ibu Rima Melati dari Sumatera Barat. Nah, izin bertanya Kak, dalam proses betul juga sih Pak. Nah, izin bertanya, dalam proses transformasi pemindahan sistem keuangan yang biasanya manual menuju digital, langkah apa ya Kak yang sebaiknya produsen atau UMKM lakukan agar nanti saat transisi tersebut tidak kelimpungan? Oh, simpel kok. Sekarang sebenarnya gini, ya tadinya cash basis, ya udah. Sekarang biasakan mulai lewat banking. Jadi mungkin transfer lewat banking gitu kan, penjualan, pembelian segala macam bisa lewat banking. Ya kalau misalnya kita punya toko offline ya, kita punya toko offline, biasanya tuh toko offline itu kan mereka kan dagangnya kan ya udah cuma sekitaran doang gitu ya. Nah, pakailah mulai pakai service dari Pawon Pos gitu. Jadi artinya segala transaksinya itu nanti bisa tercatat di dalam sistem POS-nya Pawon Pos kayak gitu. Itu yang bisa dilakukan. Atau kalau enggak misalnya kita belum punya toko tapi kita sistemnya masih pakai pakai sosial media gitu ya, pakai sosial media atau pakai e-commerce, itu mah udah otomatis tercatat. Kalau misalnya kita dagang lewat Shopee atau Tokopedia gitu, itu otomatis udah tercatat itu semuanya gitu. Atau kalau enggak, misalnya kita kalau punya toko gitu kan, ya udah kita pembayarannya bisa pakai GoPay gitu kan, ordernya bisa pakai GoPay atau pakai Gojek atau pakai Grab gitu kan. Kalau misalnya kita punya toko makanan gitulah, foodpreneur gitu ya, biasanya udah kerjasama aja sama Shopee, sama Grab, sama GoFood gitu kan, itu udah terrekod semua. Nah itu kan very simple. Jadi makanya sekarang kayaknya di rumah saya, di kompleks saya tuh setiap warung tuh kayaknya mereka tuh udah punya udah bisa pesan lewat GoPay gitu, GoFood, Grab sama Shopee kayaknya. Terus kalau untuk warung-warung kelontong aja tuh sekarang tuh udah ada Briling. Kayak Briling sekarang tuh banyak banget toko kayak toko tempat fotokopi, apalagi tuh aksesoris handphone, toko pulsa segala macam, mereka punya Briling. Itu bisa dijadikan salah satu alternatif untuk go digital. Karena kenapa? BRI juga sekarang kan lagi gencar-gencarnya mereka menarik para UMKM gitu ya untuk mendapatkan fasilitas dari Briling ini. Karena kenapa? Kalau misalnya transaksi di Briling, otomatis kan akan kerekod kan transaksinya gitu loh. Jadi artinya nanti kalau misalnya mau ke depan mau pinjam ke BRI pun itu bisa lebih gampang. Jadi sekarang ini sebenarnya kalau untuk kita beralih dari konvensional ke digital itu nggak susah kok, very easy. Karena kenapa? Semuanya itu udah bisa dilakukan lewat handphone, lewat smartphone. Dan I believe semua orang punya smartphone. Cuma masalahnya mau membiasakan atau enggak, kayak gitu aja sih. Tapi kalaupun misalnya sekarang, saya udah tua nih gitu kan, saya udah nggak, ya kan masih ada anaknya gitu, atau mungkin adiknya atau pasangannya yang lebih muda yang memang gadget gitu kayaknya, itu bisa gampang digunakan kok. Very easy. Jadi sekarang tuh platform banyak banget, gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Tapi yang memang harus kita lakukan adalah kita go digital. Karena kenapa? Dengan go digital, pasarnya kita, potensinya kita itu nggak cuma sekitar, tapi kita bisa lebih luas lagi. Mungkin bisa satu provinsi, bahkan mungkin bisa nationwide. Gitu.
Oke, makasih Pak Doni. Berarti kuncinya kemauan ya Pak ya? Yang penting mau atau Yes, enggaknya ya. yes, betul. Dan juga jangan lupa actionnya, kalau cuma mau-mau doang, tapi nanti-nanti. Nggak dilakukan, jangan sampai. Harus dilakukan. Makanya yang paling penting dalam usaha kan kita harus bergerak, ya. Kita harus action. Kita punya planning penting, tapi yang paling penting lagi adalah action. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Doni. Nah, ini dari namanya Kamarul, dari Unif Al Muslim Aceh nih Pak. Ada 2 pertanyaan Pak dari Pak Kamarul. Itu bagaimana seharusnya kami generasi zilenial atau mahasiswa sebagai agent of change bisa membangun kompetensi dalam jangka panjang dalam bidang bisnis di era industri 4.0 menyongsong 5.0 serta pandemi COVID-19 ini, terutama dalam menghadapi bonus demografi 2030 yang akan datang. Pertanyaan dari mahasiswa itu berat ya. Saya lagi mencoba mencerna nih. Pertanyaannya apa gitu. Saya bingung pertanyaannya apa. Bahasanya tinggi sekali. Oke, yang paling penting adalah dari generasi apapun kita, baik dari Gen Z, Gen Y, Gen millennials ataupun baby boomer sekalipun, pada saat kita tujuan ke dunia bisnis, kita memulai bisnis kita lakukan sekarang ini ya. Paling penting adalah kita melakukan secara digital. Oke, kita bisa dan kita bisa memulai kapanpun, kapanpun, karena buat saya sih kalau kita mau usaha ya itu harus dilakukan. Jangan excuse. Karena kenapa? Sekarang ini kalau kita memulai usaha itu very very easy. Kalau buat saya ngelihat. Beda kalau kita mau usaha zaman dulu. Kalau zaman dulu itu kita harus punya modal. Tapi kalau sekarang modalnya itu sangat minim banget. Yang tadi aku sharing di awal. Kalau kita punya modal yang minim, kita mulai dari dropship. Oke, dari dropship kita modal itu nggak perlu modal banyak. Lalu kita bisa sistem PO. Atau kalau enggak ya udah kita baru sistem untuk stok gitu kan, stokis. Nah, untuk ekosistemnya sendiri itu sekarang ini udah sangat mendukung sekali gitu loh. Kita banyak sekali platform delivery dari tingkat daerah lokal, terusnya provinsi, bahkan antar kota gitu sampai nasional. Dan jangka waktunya itu cepet banget, ya kan, cuma sehari 2 hari gitu kan ya. Paling lama mungkin 3 hari gitu kan. Dengan biaya super murah. Jadi terus untuk marketing biasanya kita susah kita nggak jago, kita nggak punya background di marketing. Sekarang siapa sih nggak kenal sosial media, betul nggak? Siapa yang nggak punya grup WhatsApp? Oke, sekarang kalau untuk marketing kita bisa lewat WhatsApp, kita bisa lewat Instagram, Facebook gitu kan. Kalau kita punya duit sedikit, ya udah kita pakai ads gitu kan. Aku bilang tadi, ads Instagram ads atau Facebook ads itu bisa lewat. Terus kalau punya duit lagi, ya udah. Kalau dulu kita susah banget kalau misalnya kita mau branding. Sekarang ini banyak banget platform atau usaha-usaha yang mereka menjual service untuk bikin website. Oke, bahkan untuk bantuin dari sisi marketingnya, sisi mereka. Itu dengan harga yang tidak terlalu mahal kayak gitu. Berlangganan pun nggak terlalu mahal. Kita bisa pasang website. Yang which is website kita kalau seandainya kita tinggal kalau punya uang lebih, kita bisa kita bayar website kita biar selalu ada di atas, di top list gitu. Bisa kita punya toko baju gitu kan. Ya udah kita punya toko baju, misalnya baju kekinian lah gitu kan. Ya udah, kalau misalnya ada orang yang dengan beberapa keyword itu akan muncul, kita punya website paling atas. Itu gampang banget dan harganya juga nggak mahal. Lalu kalau misalnya untuk fotografi deh gitu kan, kita misalnya mau pasang, kita punya pajangan. Kalau dulu mungkin kita harus bayar orang mahal untuk bayar fotografi. Sekarang ada platform-platform yang bisa mempercantik kita punya foto gitu dengan biaya free, bahkan ada juga yang berbayar. Atau kalau nggak, sekarang smartphone juga makin banyak kan, kita udah banyak banget di YouTube, atau di sosial media yang ngajarin kita untuk bagaimana cara ngambil foto yang bagus kayak gitu. So it's very very easy. Bahkan sampai kalau sekarang ini kalau kita mau scale up bisnis aja, kalau dulu kita mesti ke bank dengan berbagai macam persyaratan, sekarang udah ada banyak fintech gitu. Fintech nggak cuma Coinworks tapi juga yang lain-lainnya juga. Nah, itu sangat membantu kita banget sih. Dan jadi dalam memulai usaha sampai pengembangan bisnis. Jadi artinya
Yang penting dilakukan adalah action. Kita punya rencana dan kita lakukan apa yang kita rencanakan. Jadi itu harus dilakukan buat para entrepreneur itu di no matter what dari generasi apa. Itu sih buat saya. Oke, Mas Kamarul, semoga pertanyaan jawaban dari Pak Doni. Nah, mungkin satu lagi ya Pak ya, tinggal 5 menit. Nah, kita jawab pertanyaan dari anonimus attendee lagi nih Pak, izin bertanya, apa yang harus dipersiapkan ketika mau buka cabang baru, sedangkan usaha modal masih bergulir, uang hasil dari usaha untuk stok? Oke. Kalau yang dipersiapkan untuk bikin outlet baru ya, nah jadi artinya, kalau outlet baru pastikan dulu ya, kita analisa dulu nih, yang tadi aku udah share, jadi artinya gini, pastikan minimal kita punya penghasilan, misalnya 6 bulan terakhir itu udah 2 kali lipat dibanding 6 bulan sebelumnya. Oke, kalau kita udah punya income itu 2 kali lipatnya dalam periode tertentu, kita sendiri aja menentukan mau 3 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir itu lebih besar dari 6 bulan sebelumnya, itu udah naik 2 kali lipat. Nah, berarti kita harus ekspansi. Karena kenapa? Kita tahu potensinya. Atau kan kita kan udah semakin jago tuh. Kalau kita udah berjalan waktu, terusnya kita juga punya sales semakin meningkat, kita udah tahu nih trennya seperti apa. Atau nanti kan kita juga semakin mendalami, kita punya produk kan. Jadi artinya kita udah tahu nih, oh ini mungkin nanti trennya akan seperti ini kayak gini. Nah, itu artinya kalau kita udah analisa, kita udah punya penjualan 2 kali lipat kayak gitu, ya udah kita siapkan untuk kita punya outlet baru. Nah, yang paling penting adalah apa? Persiapannya kalau bisa ya itu, karena kita kan juga masih berjalan nih usaha yang kita masih berjalan dengan cash flow yang kita punya. Nah, itulah makanya disarankan untuk ngambil dari pihak ketiga gitu. Pihak ketiga untuk mendapatkan tambahan dana untuk kita bikin outlet baru. Nah, kalau kita bikin outlet baru kita pakai dana dari orang gitu kan ya. Setidaknya itu tidak akan mengganggu cash flow yang sekarang ini gitu. Kalau aku bilang tadi, kalaupun yang di sininya nanti akan ada turun naik segala macam, tapi setidaknya dia masih punya ada keuangan untuk bayar di sini kayak gitu. Untuk menalangin di saat-saat lagi sulit. Tapi kalau misalnya kan sulitnya juga nggak mungkin terus-terusan sulit kan gitu kan. Jadi pada saat sulit itu nanti kita bisa tutupin subsidi silang dari sini, tapi pada saat naik ini kan akan nambah lagi keuangannya. Itu sih. Oke, siap. Tapi Pak Doni ini kayaknya satu lagi deh Pak. Boleh. Ini Pak Faisal mungkin ketinggalan mungkin ya pas Mbak Reta ngejelasin. Ini ada mau nanya nih dari Pak Faisal Rahmi Lubis. Syarat pengajuan pinjamannya berapa persen per tahun bunga dari plafon? Apakah syarat pengajuan pinjamannya rumit? Nggak. Kalau syarat pengajuannya nggak rumit kok. Dokumen yang dibutuhkan kalau perorangan tadi kan cuma butuh KTP, lalu juga KTP kalau seandainya pinjaman lebih di atas 50 juta itu butuh NPWP. Lalu kalau misalnya udah punya pasangan berarti butuh KTP pasangan sama kakak gitu kan atau surat nikahnya, terus sama mutasi rekening 3 bulan. Udah itu aja. Nah, kalau untuk bunganya sendiri kita itu berkisar antara 1% sampai 1,75% per bulan. Oke, itu 1 sampai 1,75% per bulan. Itu tergantung nanti dari hasil analisa kita, dari gradingnya. Jadi kalau cash flow-nya Bapak, kita lihat nih mutasi rekeningnya sampai WI checking-nya gitu kan ya. Kalau ternyata cash flow-nya bagus, nah itu kemungkinan berarti kan low risk, berarti artinya resiko kecil dan bunganya pun akan kecil. Itu bisa di 1%. Tapi kalau seandainya cash flow-nya kurang bagus, berarti kan resikonya tinggi kan. Resiko tinggi untuk pengembalian, maka kita mungkin akan kenakan bunganya akan sedikit lebih besar. Itu untuk tenornya kita 6 sampai 24 bulan. Nah, terus kita ada juga biaya di depan. Biaya di depan itu biaya provisi biasanya. Biaya provisi sama originasi itu berkisar antara 4 sampai 5% sih. Sorry. Ya, antara 4 sampai 5%. Itu akan kita potong di depan. Nah, nanti sisanya pas bayarnya tinggal pokok sama bunganya saja. Gitu. Itu aja sih. Untuk biaya-biaya. Sangat mudah ya Pak ya. Pak Faisal semoga menjawab nih Pak jawaban dari Pak Doni. Nah, oke, jadi teman-teman saya juga mau menginfokan nih, jadi Pawon ini sudah kerjasama dengan Coinworks ya, jadi kita bisa dicek langsung di websitenya Pawon. Nah, ini saya kirim linknya di kolom chat. Nah, nanti untuk gimana sih caranya? Nah, teman-teman tinggal langsung klik aja link tersebut, nah nanti tinggal pilih Coinworks ya. Nanti di situ udah lengkap cara-caranya, udah ada kode referralnya juga. Jangan lupa dimasukin nanti dari tim Coinworks yang akan membantu prosesnya apa ya.
Betul, lumayan loh. Kalau misalnya seandainya minjem sampai bisa minjemnya 2 miliar dan di approve, dapat cashback-nya 30 juta. Sangat menarik ya Pak, harusnya sih ya. Banget, banget, lumayan. Oke. Oke nih Pak Doni, kita udah di 20.40 nih Pak. Udah Yes, lumayan malam juga ya. Terima kasih Pak Doni lumayan nih malam atas betul. waktunya. Udah bersedia ngisi nih di Sama-sama kelas Mbak Pawon Dian. webinar dan berbagi ilmu juga nih sama sobat Pawon yang ada di rumah. Oke. Nah, mungkin terima kasih juga ya dari untuk teman-teman yang udah nyempetin waktunya untuk hadir di acara kelas Pawon webinar pada malam hari ini dari awal sampai akhir nih, kita appreciate banget. Nah, nanti tinggal tungguin aja ya pemenang door prize-nya di Instagram Story Pawon. Nah, itu kita akan umumin itu maksimal 1 kali 24 jam sejak diadakannya event ini gitu. Nanti pantengin terus aja, jangan lupa juga follow Coinworks, Instagram Coinworks sama Pawon. Nah, mungkin dari teman-teman kalau misalkan ada yang mau bertanya lebih lanjut dan belum sempat kejawab nih di kolom chat, nah bisa langsung hubungin uh, uh, Coinworks melalui Instagram. Nah, nanti pasti akan dijawab ya Pak ya dari tim Coinworks-nya Ya, ya. ada tim Coinworks yang kami jawab. Betul, jadi langsung DM aja ke Instagram Coinworks. Nah, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan mengenai Pawon, bisa langsung ke Omni Channel yang sebelumnya saya share, atau langsung DM juga ke Instagram Pawon gitu. Nah, oke Pak Doni, terima kasih atas waktunya. Dan terima kasih. selamat malam. Saya juga mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan maaf nih bila ada salah-salah kata di pada acara malam hari ini. Dan saya juga bersama tim Coinworks mengucapkan terima kasih atas semua waktu dari teman-teman semuanya. Nah, kita jadi pamit undur diri ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya nih. Dan sampai jumpa di kelas Pawon webinar yang akan datang. Kalau gitu, selamat malam. Selamat beristirahat. Malam.